Iya, hari ini ada nobar UFC 298 ya. Dan ini pertandingannya hari ini seru banget karena Volkanovski lawan Topuria, yang dimana Volkanovski ini udah bisa kita bilang bahwa dia tuh greatest of all time-nya featherweight. Dan Topuria ini sebenarnya nggak peringkat 1, 2, 3 gitu, tapi peringkatnya lumayan, maksudnya untuk dia against title gitu. Modal trash talk gitu-gitu, Topuria akhirnya berhasil menang melawan The Great Alexander Volkanovski gitu. Jadi ya seru banget, dan itu ronde 2 KO, nggak duga-duga sih. Berarti memang kalau fighter UFC udah kena head kick, udah nggak bakalan sama kan Kamaru Usman, terus habis itu Volkanovski juga kena head kicknya Islam Makhachev. Jadi ternyata benar bahwa kalau udah kayak kayak gitu-gitu udah TKO sebelum-sebelumnya udah pasti beda lah, mentalnya udah beda gitu. Tapi Lama sendiri hari ini nungguin siapa sih? Sebenarnya pertandingannya, sebenarnya kalau pertandingan sebenarnya memang nungguin Topuria sama ini ya, sama Volkanovski. Cuma ada satu pertandingan yang sebenarnya gue pantau karena dia akan ngelawan Sean O'Malley, yaitu adalah Merab ya. Karena Merab sama Sterling ini, Aljamain Sterling ini bisa dibilang kan berteman ya, padahal harusnya dia di divisi yang sama, tapi akhirnya Sterling naik divisi, sementara Merab bisa untuk melawan Sean O'Malley, apalagi tadi Merab menang lawan Kopilov ya. Jadi menurut gua Merab dengan skill yang ada itu kayaknya bisa untuk ngalahin Sean O'Malley gitu. Apalagi tadi Sean O'Malley udah di challenge gitu, udah di call out, dan Sean O'Malley-nya juga ada di Anaheim tadi, California, ada di Octagon, datang nonton gitu. Jadi menurut gua sangat menantikan pertandingan Merab itu seperti apa. Dan ini gua baru nonton Merab tadi, gua yakin banget Merab bisa ngalahin Sean O'Malley dengan mudah gitu. Kurang lebih gitu. Makanya Mas sendiri Ya. seorang pecinta UFC juga, atau seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya pecinta UFC lah, bisa dibilang pecinta UFC. Karena kan kalau UFC ya kayaknya anak-anak cowok tinju UFC atau enggak dulu kan zaman Smackdown gitu-gitu emang pada suka sama fighting kan. Awalnya suka UFC ya karena suka Smackdown dulu. Jadi begitu udah suka Smackdown akhirnya suka UFC sekarang gitu. Jadi memang bisa dibilang ya karena suka Smackdown sih jatuhnya. Mas sendiri punya rencana nggak untuk nonton langsung nih nanti? Ada rencana. Kalau nonton langsung sih udah beberapa kali di Singapura ya. Tapi yang kan kalau UFC ada road-nya gitu, road UFC-nya itu ada ke Singapura paling dekat. Semoga di 2024 ini bisa ke Indonesia ya, karena kan kita punya Indonesia Arena tuh yang kemarin dipakai untuk FIBA World Cup. Kayaknya untuk ngadain UFC udah bisa sih harusnya. Mas Kemal, kita izin update sedikit ya terkait dengan yang kemarin pertanyaan Mas Kemal ke Ria Rici soal segala sesuatu dibikin konten tuh Mas. Boleh dijelasin soal tanggapan dan banyak mulai pro kontra netizen tuh Mas? Seperti apa? Sebenarnya udah bikin klarifikasinya juga sih di Instagram sih ya. Nggak ada ya, sebenarnya sama Ricisnya juga udah chat-chatan juga kok, udah ya ngobrol-ngobrol lah, maksudnya udah minta maaf gitu-gitu segala macam ya. Ya intinya mah udah clear lah urusan itu, udah selesai juga ya, udah nggak ada masalah sih apa-apa segala macam. Semoga Ricisnya nggak ada, ya bisa rujuk aja sih kalau dari gua pribadi sih. Tapi yang kemarin yang akhirnya menghubungi duluan tuh Ricis atau Mas Kemal? Oh enggak, memang harus guanya pribadi lah hubungin dia lah. Mau nggak mau memang harus gua pribadi, karena kan yang bikin kegaduhan kan yang mulai gua juga kan di sosial media. Jadi ya gua yang inisiatif aja gitu. Karena kan ya udah sih, ya nggak salah juga minta maaf gitu-gitu. Walaupun sebenarnya udah diklarifikasi juga, tapi memang ya udah minta maaf aja lah gitu. Itu kan masalah orang. Tapi kan di awalnya bercanda atau Enggak, itu agak sulit tuh bertanya. Sebenarnya kalau ditanya niatnya apa, kan gue dijelasin bahwa itu tuh pertanyaan itu ada karena kebiasaannya Ricis saja kan. Kalau kita tahu kebiasaan Ricis kayak gitu. Terus habis itu limitnya Ricis bikin konten kan emang udah sampai, ya maksudnya netizen juga tahu bokapnya meninggal aja udah dijadiin konten gitu. Jadi pertanyaan itu ada karena Ricis, kebiasaan Ricis aja gitu. Jadi bayangin kayaknya nggak ada yang lebih gila daripada musibah orang meninggal, apalagi orang tua sendiri gitu. Jadi pertanyaan itu keluar karena dari behaviornya Ricis aja sih sebenarnya gitu sih. Tapi ada netizen yang menanggapi bahwa ya Ricis buat konten begitu karena memang dia pengen mengabadikan setiap momennya, itu tanggapan banyak. Kayak Mas itu seperti apa sih? Ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya kan.
sebenarnya nggak ada masalah soal itu, tapi kan ini perkara ada etis nggak etis aja gitu. Nggak ada yang salah mau bikinin konten mengabadikan momen gitu, tapi orang meninggal dibikinin konten tuh etis nggak gitu. Itu tuh soal etis gak etis aja gitu sebenarnya, dan nggak ada rulesnya juga, nggak ada aturannya. Nggak boleh orang tua meninggal dibikinin konten, atau nggak perceraian dibikin konten. Terserah, nggak ada larangan di Indonesia mah, di seluruh dunia nggak ada larangan soal itu kan. Ini soal etis gak etis aja sebenarnya jatuhnya ya. Tapi ya kalau ngomongin nggak etis juga sebenarnya gue juga jauh lebih nggak etis juga sih daripada Ricis juga. Jadi sama-sama jelek aja lah gitu. Maksudnya nggak ada ya, maksudnya kalau ngomongin soal etis gue juga sebelumnya sebagai manusia juga nggak etis juga gitu. Jadi ya ya ini soal etis nggak etis aja sebenarnya Tapi gitu. kakak itu kemarin katanya Kak Ricis sampai bete banget jadinya unfollow kakak, itu gimana sih? Itu bener? Nah ya itu mah ya udah ini aja sih, apa namanya, ya nggak salah juga sih kalau dia tersinggung di unfollow. Atau juga di chat baik-baik aja sih, maksudnya kita saling chat dan ya nggak ada masalah. Maksudnya udah, dia cuma bilang keluarganya bukan buat bahan bercandaan aja kan, sebenarnya cuma itu doang. Jadi udah sejauh ini sih nggak ada yang gimana-gimana, clear aja. Soal unfollow nggak unfollow, paling kalau ketemu juga kayaknya baik-baik aja sih. Maksudnya ya nggak tahu negur atau enggak ya. Kalau gue sih negur sih pasti, nggak tahu dianya gitu. Tapi dari komunikasi kemarin sudah Ya udah. maaf-maafan ya. Ya sebenarnya DM-an udah clear lah. Maksud gue pagi-pagi DM dia gitu dan bilang maaf ya Cis buat kegaduhannya gitu. Ya bang, ya pokoknya intinya kayak gitulah, pokoknya ngobrol-ngobrol kayak gitulah. Tapi dari Ricis sendiri menanggapinya juga dengan Menanggapi baik, kok ya, maksudnya iya sama-sama bang gitu. Pokoknya gitu deh, pokoknya sama-sama udah DM-an udah clear aja sih, masalahnya sih nggak ada lanjutan lagi ya. Ya Sama siap. terakhir gue mau nanya, Ya. kan di Indonesia juga ada tinju-tinju artis tuh, kamu Oh iya. lihat tadi kok. Nggak ada, soalnya masih cedera ACL. Jadi karena cedera ACL belum mau inilah, belum harus operasi. Jadi malas operasinya aja sih, malas pakai tongkatnya, recovery-nya gitu-gitu paling. Nah, Jadi lanjutan. kakak sendiri kan pecinta YouTube. Iya. Ada nggak sih niatan mau bikin juga kayak Oh. konten? Belum, nggak ada sih kayaknya. Jadi bikin podcastnya aja, terus komentarin aja. Untuk niat bikinnya sih kayaknya UFC nggak ada, belum ada. Udah, makasih ya.